Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunrus Coding bersama saya Rangga Surya Prayoga. Video ini adalah video ketiga dari playlist dasar-dasar pemrograman ya. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas tentang notasi algoritma. Apa sih itu notasi algoritma? Nah, menurut pengertiannya, notasi algoritma itu adalah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya dengan pengertiannya. Lebih mudahnya gini, notasi algoritma itu adalah wadah untuk mengimplementasikan sebuah algoritma. Jadi algoritma itu direpresentasikan ke dalam bentuk notasi algoritma. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam notasi algoritma. Nah, pada video sebelumnya saya kan sudah menyebutkan macam-macam notasi algoritma ya. Di antaranya adalah kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Namun pada video kali ini saya akan membahas khusus untuk notasi algoritma kalimat deskriptif. Notasi algoritma deskriptif ini dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Disarankan ini menggunakan bahasa yang baku. Ya, karena kan jika seandainya tidak baku, maka kelihatannya nggak pantas gitu. Nah, namun notasi ini disarankan untuk algoritma yang pendek saja. Apabila algoritmanya itu terlalu panjang, ya maka notasi ini, kalimat deskriptif ini tidak efektif sama sekali. Contohnya adalah kita memiliki algoritma memasak nasi. Di sini kita mempunyai judul berikut algoritma memasak nasi. Dan di sini ada bagian kalimat deskriptifnya, yaitu adalah ambil beras, bersihkan beras, dan lain sebagainya. Dan kemudian nasi siap dimakan. Nah, ini adalah termasuk algoritma memasak nasi. Karena di sini ada beberapa langkah ya, beberapa langkah ataupun step dalam bentuk kalimat deskriptif. Kemudian saya akan membahas bentuk dari kalimat deskriptif. Pada kalimat deskriptif itu memiliki bentuk seperti ini, yaitu pada bagian pertama kita membuat bagian judul, kemudian ada deklarasi, dan yang terakhir adalah deskripsi. Oke, sekarang kita akan bahas dulu bagian judul ya. Nah, bagian judul ini terdiri atas nama algoritma atau penjelasan dan spesifikasi dari algoritma tersebut. Nah, contohnya adalah kita memiliki algoritma yaitu luas lingkaran, judulnya itu adalah luas lingkaran, dan kalimat penjelasannya atau spesifikasinya adalah ini. Ya, ini adalah spesifikasi atau penjelasan dari algoritma ini. Kemudian pada bagian deklarasi, ini merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma, yaitu dapat berupa variabel, konstanta, tipe data, ataupun fungsi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pertama kita tulis deklarasi, kemudian kita tuliskan variabel jari-jari, yaitu bertipe data real. Tipe data real itu adalah tipe data bilangan pecahan ya, atau dalam bahasa pemrograman itu di Java itu namanya double atau float. Kemudian kita mendeklarasi variabel luas, yaitu bilangan real, dan juga kita mendeklarasikan variabel pi ya. Pi itu kan adalah rumus dari lingkaran ya, rumus dari luas lingkaran, yaitu 3,14. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya apa itu deklarasi. Saya akan berikan analoginya. Jadi analogi deklarasi itu adalah ibaratkan variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai. Jadi diibaratkan nilai itu adalah baju, ya nilai ini adalah baju,
dan variabel adalah keranjang ini. Nah, maka sebelum kita melipat baju atau menaruh baju, maka kita harus menyiapkan dulu tempatnya ya. Mungkin tempatnya ini nggak harus keranjang ya, mungkin ada di kursi ataupun di meja, itu terserah. Yang penting kita ini harus mempunyai tempatnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah deklarasi. Jadi kita harus menyiapkan tempatnya untuk menaruh sebuah nilai. Nah, kalau deklarasi itu sama seperti itu. Itu adalah analogi dari deklarasi. Kemudian kita lanjut pada bagian deskripsi ya. Pada bagian deskripsi ini merupakan bagian inti pada struktur algoritma, yaitu berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, contohnya adalah kita membuat deskripsi ini, kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, baca jari-jari. Nah, baca jari-jari ini bisa juga sebenarnya adalah input ya, input dari developer ataupun user. Nah, kemudian ada prosesnya itu adalah luas, hitung luas, yaitu rumusnya itu adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Karena kan rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Ya, karena di dalam pemrograman itu tidak ada kuadrat, maka kita menuliskannya 2 kali. Nah, kemudian setelah kita memproses luas ini, kita menampilkan luas ke layar. Kita ini menampilkan luas ke layar, bisa ke konsol ataupun ke dalam GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah GUI ya sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah selesai. Berarti pemrograman atau algoritma ini telah selesai. Nah, ini adalah tadi ya contoh notasi algoritma kalimat deskriptif ini secara lengkap ya. Sama seperti tadi, yaitu ada judul, kemudian penjelasan, kemudian deklarasi, ini deklarasinya, dan kemudian ini adalah deskripsinya, yaitu berupa langkah-langkah penyelesaian. Pada pembuatan algoritma ini atau notasi ini, itu sebenarnya boleh ditulis di mana saja. Bisa ditulis di Word, WPS, ataupun ditulis tangan pun juga boleh. Asalkan kita tulis ya, itu boleh. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Dan pada video berikutnya saya akan membahas notasi algoritma flowchart. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.